Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk yang ke-6 ini ngelanjutin yang kemarin. Kemarin kan udah kemarin sebelumnya kan udah dimensi reduksi. Sekarang masuk ke pembahasan klasifikasi sama ya a bit of clustering lah, hierarchical clustering. Oke, lanjut. Ini masih yang sebelumnya masih kesimpan, sessionnya masih ada, jadi saya nggak perlu ini lagi, nggak perlu nggak perlu ulang lagi. Saya langsung ke sini aja, hierarchical clustering. Kalau kemarin phylogenetic analysis itu saya pakai ini pakai library skbio sama biopython saya install, tapi saya nggak pakai, ternyata saya murni pakai biopython dong. Saya nggak pakai skbio, saya murni pakai biopython. Jadi buat sekarang di ini deh. Sakit bio udah kerekaman ya, udah 6. Scikit bio ini kayaknya scikit learn base nya, terus pakai biology. Agak lama pakai neighborhood joining. Kalau ngeliat docs-nya sih, saya udah ngeliat hasilnya belum ya, lupa saya. Hierarchical clustering jadi pakai bantuan SciPy. Output clear. Skbio tree. Kalian tinggal geser aja ya kalau udah ini ternyata agak lama. Saya lupa selama ini ternyata. Untuk machine learningnya ini kalau kalian bisa lihat di mana di table of contents-nya. Jadi saya bakalan ngainin machine learning biasa, sama ada yang pakai random forest sama pakai PCA. Dan jadi langsung masukin yang fiturnya 50.000 itu, atau mungkin atau dipakai PCA dulu baru di feed ke model random forest ya. Dan saya bakalan pakai ini, bakalan pakai hyperparameter tuning gitu buat ngebedain klasifikasinya. Allahu Akbar, lama banget. Ya pokoknya lihat aja deh ini. Jadi dari data dev yang sebelumnya, kalau kalian masih ini mungkin harus dibuka bareng kali ya. Nah ini udah kelar. Jadi butuh distance matrix sama ng. Kalau kalian ingat, kalau mau bikin clustering kan ini ya, apa sih, butuh hierarchical clustering tuh harus ada matrix distance-nya dulu sama second alignment. Cuman kan kita nggak pakai second alignment ya, jadi pakai apa ini ada second alignment nih? Oh kayaknya ada ya, closest rows, berarti kayaknya ada second alignment ya. Ini saya ngambil kode dari sini sih. Mungkin bisa di copy nanti kodenya saya kasih deh. Ingetin aja kalau saya lupa, atau kayaknya udah ada di GitHub sih. Nah terus ini values.shape dev cancer, ini shape-nya bentuknya cancer type, ini label ya. Kalau mungkin intro, kalau ada yang masih nggak, ada yang belum familiar sama machine learning, jadi itu machine learning itu kalian bikin model matematik, bukan bikin sih ya, kalau di sini kan tinggal import doang ya istilahnya tuh. Jadi ada model matematis, kalian kasih dia data buat dipelajarin sama model machine learning tersebut, yang hopefully harapannya itu model machine learningnya itu dia bakal bisa ngeprediksi data-data yang nggak diketahui atau yang belum diketahui, yang berarti kan bakal dipakai untuk ngeprediksi data yang bakal muncul di masa depan kan. Nah kayak gitu aja simpelnya sih. Nah kalau pengujiannya biasanya data yang kita punya itu dibagi jadi dua bagian. Ada yang bagian yang kita pakai buat ngelatih model ya, yang namanya train set biasanya. Yang satunya lagi buat
ini buat nguji modelnya, jadi ngesimulasiin sebagai data yang kita nggak tahu, test set, atau ada atau bisa juga validation set sih. Nah ini labelnya, kalian butuh label X terus ngeprediksi sesuatunya itu Y, jadi X nya itu mappingnya. Sorry, ini saya ngomong tadi kan intro machine learning ya, maksudnya tuh machine learning tapi bagian supervised learning, yang artinya tuh kalian tahu kalian mau ngeprediksi apa, labelnya ada, targetnya, label atau targetnya itu ada. Kalau sebenarnya clustering kayak hierarchical clustering gitu sih sebenarnya juga bisa kehitung machine learning sih, clustering hierarchical atau K-means kalau kalian pernah dengar itu, tapi dia namanya unsupervised learning. Unsupervised learning itu pembelajaran yang nggak ada ininya, dia nggak, datanya itu kita nggak tahu apa yang mau kita prediksi atau targetnya dari ini, hasil keluaran dari model itu apa. Oke lanjut, ini closest rows, jadi kayaknya ini sih saya nggak implementasiin ini itu dari sini. Ini kayaknya sih lupa, udah seminggu lalu. Saya kapan terakhir? Nggak ada ininya. 6 Oktober kayaknya, 6 Oktober terakhir kali ini. Nah ini calculate distance between one point in matrix from all other points, ini kayaknya ini deh buat apa ya, ini distance matrix. Saya nggak tahu alignmentnya perlu atau enggak kalau untuk bin expression ya. CDIS SP Euclidean, habis itu labelsnya itu jeans, distance matrixnya DM. Nah terus baru udah bikin NJ. Wah ini agak aneh nih. Saya nge-tree-nya pakai ASCII. Kita tunggu aja. Ini buat ngeliat aja sih. Nah baru sekarang masuk ke tahapan machine learning klasifikasinya. Ya kalau kalian pakai deep learning terus sih, cuman overkill sih menurut saya kalau untuk data yang sampel yang kalau kalian punya datanya dikit, masih 100-an atau 1000-an sih cukup algoritma machine learning aja. Kalau deep learning itu yang mana basicnya neural network, itu kalau datanya banyak atau datanya bukan table lah, bukan tabular. Kalian ini import modelnya yang kalian butuhin. Jadi ini processing, one hot encoder, ada min max scaler, habis itu pipeline. Ini ya tinggal dilihat aja sih ini apa yang saya kalau nggak salah waktu itu saya asal dump aja sih, import aja random forest. Atau kalau kalian mau misalkan apa ya, decision tree classifier, coba scalar decision tree ensemble bukan ya, scalar tree decision tree classifier. Kalau scalar ensemble, gradient boosting, voting, random forest regressor. Nah ini bisa dilihat nih, ada boost, ada XG boost, enggak lah ya, ada gradient boosting. Ya terserah kah kalian mau memilih model apa, mungkin kalian mau nyoba logistik regresi. Oke, ini udah nongol belum? Udah kelar ya. Nah ini sampelnya agak aneh, agak lain di ASCII art ya. Mungkin kalau kalian mau pakai ini hasil ini ya, NJ network joining ya, mungkin bisa kalian cek mungkin tree-nya ada apa aja sih, saya nggak tahu sih. Jangan nih, saya bikin baru aja, takutnya lama lagi. Clear tree ada apa aja ya? Find, index tree, invalid choice, name, neighbors, adanya children, copy, count, ancestors, assign, draw, kalau nggak salah draw deh. Root, subset, to array, to taxonomy. Coba to taxonomy apa ya? Belum nyoba sih. Method, kalau method berarti dia nih generator for ATX
kalau nggak salah ini deh. Oh alah, ini ngeiterasin satu-satu ya, nggak usah deh. Apa ya, draft apa nggak salah, ada draft nggak? Saya lupa. Kayaknya dia ada format lain deh, tapi saya lupa sih. Create caches from taxonomy, get max distance, children, length, level order, name, neighbors, parent, post order, read, remove, root, sibling, subtree, support, unpack, override, enggak bukan write, copy, count, children, bifurcate, assign, str. Coba sekarang bio tree anjir. Oh emang ASCII kayaknya. Kayaknya emang visualisasinya ASCII sih. Oke. Ya kalau misalkan sampelnya cuma 3 10 bisa kali ya gene expressionnya. Misalkan sampel 10, 5-nya dikasih pengobatan, 5-nya nggak dikasih obat, atau 5-nya kena penyakit, 5-nya 5 lainnya nggak kena. Maksudnya ada yang kena penyakit, ada yang nggak penyakit, ada yang kena penyakit, ada yang nggak kena penyakit. Ini saya ngomong kecepatannya dari kemarin ya, mohon maaf deh. Oke deh. Nah ini sekarang machine learning langsung masuk import. Nah ini trend test split. Jadi yang saya bilang DF data frame-nya itu langsung di apa namanya? Nih. Jadi yang di splitnya ini tuh row-nya. Kalau kalian masih ada yang nggak familiar sama konsep machine learning, shape, terus DF cancer type shape, ini array values. Nah jadi tuh kan ada 280.000 kolom kalau dalam konteks machine learning itu istilahnya. Kolom sih 280 baris, terus 54.000 kolom. Kalau di konteks machine learning, baris itu kan merepresentasikan data point, sedangkan kolom itu merepresentasikan fitur. Fitur itu biasanya kalau dalam konteks machine learning itu variabel yang dikonsider sama modelnya buat mempelajari pola dari model tersebut untuk membuat prediksi atau menginfer sesuatu lah kalau di apa namanya unsupervised learning. Nah jadi ada 200 kolom, targetnya itu cancer type karena kita kan mau ngeprediksi cancernya, tipe cancernya, sama ini ada fitur 54.000. Nah kalau dibeginiin kalau mau di test size, ini maksudnya test size 0,4. Jadi kita tuh ngebaginya train setnya 60%, test size-nya itu test setnya 40%. Kalau kalian mau bikin kalau kalian run berulang-ulang, ini bakalan sama terus-terusan dia. Jadi kalau kalian 160 itu kan 160, ini kan 280 ya. Jadi ada 168 sama 112 ya, berarti istilahnya 0,6 kali 280. Nah kan 168 ya. Ini kalau kalian run berulang-ulang bakalan sama. Testasi kecuali 0,5 mungkin. Nah, ada yang saya mau ngomong, kalau misalkan kalian run berulang-ulang, ini kalian run nih, terus kalian cek misalkan xtrain ini deh, ini kan ini harusnya tipe datanya udah jadi NumPy nggak sih? Karena kan saya ngasihnya NumPy bener. Berarti kalau NumPy nggak perlu pakai ilog lagi. Misalkan kalian mau ngelihat ini nih, indeksinya 5 row pertama sampai 5 sampai 4, berarti row ke 0, indeks 0, 1, 2, 3, 4, berarti kan ada 5 kan, sampai terus kolomnya itu cuman 3, taruh 3 juga 5 juga deh. Nah kalau mau kalian lihat ini kan nilainya 0,8,0, 4,4. Kalau misalkan ini 8, 4, 6, 5. Kalau misalkan kalian split lagi, dia tuh bakalan beda karena ini ada istilahnya pseudo random generator. Jadi meskipun algoritma random numbernya meskipun kesannya random, tapi sebenarnya nggak komplit random gitu, karena kalian masih bisa masih bisa kalian track proses randomnya berdasarkan input.
inputnya. Jadi ada inputnya gitu. Kalau nah ini kalian berguna bisa kalau misalkan kalian mau ngereproduksi ulang kayak misalkan karena sorry gini dulu konsepnya. Kalian kalau ngetrain model machine learning pakai sekian data tertentu itu hasilnya bisa beda. Nah terus kalau misalkan kalian run dari awal nih mungkin bakalan apa dari atas ke bawah kalau dari saya, jadi ada kemungkinan dia bakalan beda ininya hasilnya karena datanya aja yang di feed beda. Sebenarnya sih model tuh kalau datanya sama model pun juga bisa ngasilin hasil yang datanya sama, model tuh kadang-kadang juga bisa ngasih hasil yang beda kalau misalkan parameternya beda. Tapi itu mungkin untuk bagian nanti deh. Misalkan kalau biasanya datanya sama kalian bisa pakai untuk ngebandingin beberapa model yang berbeda. Pakai datanya sama, trennya ini terus ini model ada model A, model B, model C, kalian coba, nah kalian gabungin. Nah itu jadi kalian bisa ngulang-ulang eksperimen pakai dataset yang sama. Random misalkan ini harusnya berubah sih. Ini kan 8778 ya. Nah, kan 7778. Kalau saya run lagi, dia bakalan jadi 7778. Nah, kalau misalkan di random state misalkan 1. Ntar lo. Kayaknya ini bakal berubah juga. Bakal berubah ya? Kayaknya enggak deh. 7778. Nah, ini 882. Dengan nggak lucu sih ini kalau tiba-tiba berubah sih. Harusnya enggak. Nah kan sama. Jadi kalian bisa nge-reproduce ulang ininya kalau kalian mau lihat kalau kalian mau inspect satu-satu kodenya. Jadi pasti pakai random state karena misalkan kalian udah ngetrain model entah buat project atau skripsi, terus kalian mau ternyata kalian nggak sempet ngecek ininya kan, input masing-masingnya kan. Kalau mau kalian selidiki atau gimana ya random state-nya jaga-jaga kalian samain semua. Atau mungkin kalian udah random state kalian nggak pakai tapi kalian save ke mana, kalian save ke mungkin CSV atau apa, tapi diubah ke dulu ke pandas data frame kan. Kalau CSV terus nama file ya misalkan ini kan 5,5 ya, berarti tes CSV nya ya 259 byte doang. Mungkin karena data cuma 5 sih. Kalau misalkan datanya pakai semua harusnya banyak. Iya 50.000 ya, jadi lama. Maafkan saya. Pokoknya gitu lah ya konsepnya. Ini X, oke. Kita lanjut. Ini saya pakai metode random forest. Sebenarnya kalian bisa aja sih langsung ini import model, habis itu model fit ini deh model fit. Nah ini dia nih kan 67 mega. Oh my god, astagfirullah. Oke. Itu transetnya 67 mega. Nah ini rfc.fit xtrain ytrain. Ini kalian inisiasi modelnya. Terus di feed dia bakal belajar. Habis itu kalau kalian mau bikin prediksi prediknya ke xtest ypred. Nah terus ini udah gitu doang sih harusnya sih kalau masalah machine learning. Terus kalau kalian mau evaluasi ini evaluasi modelnya, tinggal ini kalian kan ada, nah nih saya langsung copy aja deh. Ini kali ya. Langsung aja copy, jangan trennya nggak usah. Nah terus kalian pindahin ke sini.
ini ganti ke rfc dot predict x test y predict average nya weighted akurasi score presisi harusnya bisa lah ya. Coba. Nah udah kelar. Nah ternyata kalian cuman ini akurasi bagus nih. Jadi kalau kalian ngeprediksi modelnya ngeprediksi non small cell lung cancer dan ternyata prediksinya bener tuh udah 33, ini namanya true positif. Ini confusion matrix sebutannya. Terus breast cancernya ternyata prediksinya juga bener semua. Prostate cancer ngeprediksi 37 tapi ada mispredictionnya. Jadi dia ngeprediksi prostate cancer padahal aslinya non small cell lung cancer. Astagfirullahaladzim. Ya berarti bagus lah ini modelnya emang. Nah ini reportnya, akurasinya segini, presisi segini, F1 score segini. Berarti emang antar cancer itu machine learning bisa ngeprediksi dan kelihatan jauh banget perbedaannya. Nah kalau misalkan oke, terus ini saya silang deh. Apa jaga-jaga sih? Enggak usah lah, gampang. Nah ini kalau kalian mau lihat yang ini nih, ini apa sih nih? Kenapa begini? Param grid, scoring, grid search CV ini dari saya kopas dari skripsi saya. Jadi tuh saya ada yang namanya istilah dalam proses pelatihan model itu namanya ada hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning itu jadi kita ngecek start dulu dari hyperparameter. Misalkan model random forest atau decision tree deh, model decision tree misalkan ini modelnya nih kayak gini nih, decision tree nya nih ada 3 decision tree dan ini random forest. Kalau misalkan ini depth, saya lupa depth-nya itu dihitung dari 0 apa dari 1 kedalaman, kayaknya dihitung dari 0 deh. Ini depth 1, ini depth 2, ini berarti depth-nya 2 ini. Pokoknya depth itu kedalaman tree. Jadi tuh kalau kalian bikin modelnya decision tree nih, tapi decision tree-nya itu ada macam-macam. Kalian bisa nyeting kedalamannya mungkin 5 atau kedalamannya mungkin 6. Nah, selain kedalaman ada juga max leaf nodes. Kalau nggak salah leaf-nya deh. Leaf nodes berarti leaf-nya 1 2 3 4 5. Ini kalau ini 5 2 3 4 5. Jadi ngekonstruksi leaf-nya itu juga mau ada berapa jumlahnya bisa kalian atur. Jadi ngatur kedalaman, terus ngatur lebar ya, istilahnya mungkin lebar kali ya. Nah, terus ngatur jumlah estimator. Estimator itu kalau di sini konteksnya itu ininya jumlah pohonnya dibikin. Random forest itu dia itu model yang terdiri dari berbagai decision tree. Nah, kalau kenapa saya ke ini itu sebutannya per parameter masing-masing. Jadi mau berapa pohon, jumlah pohonnya, mau berapa kedalamannya, dan leaf node-nya mau berapa maksimal. Itu salah satu sebutannya. Jadi hyperparameter itu adalah parameter yang ngebangun model, tapi dia tuh nggak dilatih sama modelnya, nggak ngupdate lah, dan dia berpengaruh secara tidak langsung ke akurasi. Nah, grid search CV ini dia itu metode pencarian hyperparameter dengan cara dia nge-brute force. Jadi semua kombinasinya ini dicari. Berarti kombinasinya itu ada 4 kali 3 kali 3. Berarti total ada 4 3 12 kali 3 36. Berarti ada total 36 kombinasi hyperparameternya ini dicekin satu-satu. Grid search CV. Ada juga namanya Bayesian optimization kalau nggak salah. Kalau buat ini metode pencariannya. Jadi nggak usah harus nyari satu-satu. Ini param gridnya, and job-nya ini prosesor yang mau dipakai ada berapa, scoring-nya ini objective function-nya. Jadi apakah kalian mau nyari akurasi yang paling besar atau presisi yang paling besar atau recall yang paling besar. Kemudian verbose cuma buat ngedisplay doang. Return trend score saya kurang paham. CV-nya ini cross validasi sih, cuma ini masa buat ngatur 5-fold cross validation-nya aja. Kemudian ngelakuin fit 36 kandidat, benar kan 4 kali 3 kali 3 kali 36. Nah, fittingnya 5, ini jadi 36 180 karena itu dapat dari perkalian 5, jadi 36 kandidatnya itu dikali 5 masing-masing jadi 180. Jadi misalkan kalian milih ada kandidat pertama tuh 10 3 3, itu di fit 5 kali.
buat apa namanya, buat meyakinin apakah benar maksudnya apakah benar model kayak, jadi kayak istilahnya gimana ya, kayak mungkin ngambil sampel kali ya istilahnya atau apa ya. Jadi model dilatih berkali-kali, nah terus hasilnya beda-beda, mungkin bedanya dikit-dikit, di compare, diambil rata-ratanya. Internalnya begitu sih. Nah ini baru dah kalau ngambil parameter terbaik sama skor terbaiknya. Jadi parameter terbaiknya ternyata depth-nya kedalaman 6, leaf node-nya 9, dan jumlah pohonnya 20. Terus skornya itu akurasi, tergantung objektif fungsi yang dimasukin, apakah akurasi, presisi, recall, atau event score. Nah ini evaluasinya ya ternyata lebih enggak sih, kayaknya bagusan yang tadi. Satu, ini 3 masuk, ini 1, tapi ini 50-50 ya, jadi 50% data. Jadi saya pakai 50% transit sama 50% transit. Saya ngomong cepet banget ya, maaf ya. Nah yang ini saya bilang pakai PCA sama random forest. Jadi saya bikin pipeline. Ini kalau kalian mau belajar bisa kalian lihat ada namanya Escalator pipeline. Dia itu ngemudahin pembuatan inilah. Jadi daripada kalian misalkan kayak dari data akuisisi, terus transformasi, terus cleaning, transformasi, feature engineering. Kalau kalian hafal workflow data science atau machine learning, habis itu model fitting. Nah itu kan satu pipeline tuh. Nah tuh masing-masing pipeline tuh kadang tuh ada ininya, ada parameternya masing-masing. Ya kita nggak tahu apa yang paling bagusnya, yang paling bagus yang mana nanti di mana. Nah ini saya pakai PCA, jadi bukan cuma model RFC-nya, bukan cuma modelnya dong yang saya pakai, tapi saya pakai ini juga PCA-nya juga sebutnya sih ya. PCA juga saya tes satu-satu, apakah direduksi dimensi menjadi 2 dimensi, apa 3, apa 4, 5, 10, 20. Jadi kan jadi 6. Ya 6 kali 3 6, 216 ya. Jadi total ada 216 kandidat. Ntar kalau di RAM lagi ntar dikali 5, 1080 feet ya. Oh ya, oke. Ntar dicoba tuh. Ntar dites deh apakah dengan mereduksi dimensi itu bakalan memberikan hasil yang lebih baik daripada ini sebelumnya, maksudnya tanpa reduksi dimensi, atau gimana. Ini kayaknya saya cuma nyoba-nyoba doang sih buat ROC, ya sih sekalian nyoba-nyoba ROC, AUC, skor gitu-gitu. Untuk detailnya mungkin kalian bisa pelajari sendiri, karena itu teori evaluasinya juga dalam. Fittingnya lebih lama tentu saja karena ada 1000 fitting. Ini bisa kita tunggu. Langsung aja sih semua. Label binarizer itu apa mungkin kalian bisa pelajari sendiri. Label binarizer, saya kasih ini aja. Label binarizer itu dia ngasih data kategorik diubah jadi data numerik label. Nah gitu doang sih. Di feed ke data train, abis itu ditransform ke data test. Tapi data targetnya. Terus Escalator matrix. Ini kalau nggak salah sih langsung copy dari langsung dari mana tutorial Escalarnya, tapi ya saya ubah-ubah dikit lah. Jumlah kelasnya ada 4. Arrow checker saya juga masih kurang ngerti sih nginterpretasiin beginian sebenarnya. Oh ini waktu itu saya pakai 60% 40% ini. Coba kalau ini berarti 50% maksudnya 60% training, 40% testing waktu itu saya. Ini sekarang saya nyoba 50% training, 50% testing. Ya kan ya? Kalau nggak salah tadi trend test splitnya berapa tuh? 50. Oh ya benar 50. Masih lama sih. Mungkin kalau buat ini saya jelasin apa lagi ya, agak basic machine learning. Nanti habis ini clustering sih, ini udah bisa disilang. Ya habis ini clustering, tapi clusteringnya itu
Saya nyampein di clustering aja. Kalau mau belajar trik clustering, mending kalian ngecek skripsi kakak tingkat kalian, karena ada banyak kok beberapa yang ngerjain skripsi clustering. Di library UIACID harusnya ada yang kayak ini. Astagfirullahaladzim. Tinggal dibaca, misalkan tamunya, terus ini kalau kalian udah bikin. Oke, saya udah login. Terus kalian cari aja udah trik apa nih. Masih rame di Dallas. Buset dah, jam berapa sekarang? 12.37. Tadi sempet datang ada anak S2, dua orang kayaknya dua Pakistan, sorry. Ya pokoknya orang luar negeri. Numpang, maksudnya ngopi, udah cabut. Nah ini kalau kalian mau lihat skripsi clustering nih, mungkin harusnya sih dari kakak tingkat kalian sih, entah skripsi atau tesis. Saputra, Ika, Mata, Airlangga, harusnya sih ya ada ininya, ada apa namanya. Nah kan gene expression data, kebanyakan gene expression data, emang trik clustering kebanyakan kepakainya di gene expression data semua. Ini UI, nah kan skripsi ini berarti apa yang saya pakai mungkin bisa buat referensi skripsi kalian. Tesis human immunodeficiency virus. Oke, mari dicek. Kalau biasanya tuh kalau skripsi, kalau kalian nggak tahu, kalian bisa ngecek ini, ada apa namanya, ada kodenya. Jadi kalau kalian bisa langsung copy paste, harusnya ada di lampiran sih. Lah lampirannya nggak ada. Ada deh, tapi nggak ada kodenya. Berarti coba yang ini, time vector trig clustering method in this application. Kalian coba unduh. Sebenarnya langsung ke area PDF ya. Ini coba deh, generating trig cluster gene expression data of human immunodeficiency virus HIV-1, berarti through multi-slope measure with trig clustering genetic based algorithm. Ya bla 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 ya. Nah, Bu Titin, Pak Alhadi, Bu Yekti, Pak Yudi. Ini tesis, oh ya tesis bener. Kalian unduh. Nah, kan ini hasil grafik representasi. Kodenya ada nggak ya? Nggak ada cuy. GG. Ada apa itu? Ada R, biokonduktor, nggak ada. Oke, coba yang ini. Kemarin saya nemu ada yang ada. Wah, oke. Zong. Ini zong juga. Mungkin random kali ya, coba. Gene expression semua pokoknya kan, trig clustering. Microarray, THD trig cluster, tesisnya. Siapa nih pembimbingnya? Mari kita lihat. Bu Titin, Pak Alhadi, Pak Dipo, Bu Evina. Oke. Nah ini ada kode Python ya. Gak ada yang kode ini, sorry, kode array. Sampel 1, sampel 2. Ini call names-nya, berarti kolomnya sampel ya kan. Oh, datanya udah ada di CSV, nggak dikasih lihat ya preprocessing datanya. Check missing value, terus time. Nah ya dah, kalian bisa cek. Terus ini apa lagi nih? Ini yang tadi ya? Hah? Oh beda, sorry. Fujikako bla 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 bla. Skripsi. Oh kayaknya 2020 kemarin emang kebanyakan trig clustering. Oh ini ada deh, analisis trig clustering menggunakan metode gabungan Fujikako search dengan Trimax. Terus ini 2022 kemarin. Oke. Mau ngecek, sebenarnya kita mau ngecek kodenya doang kan, Pythonnya doang. Oh ini ada nih yang pakai Python. Judulnya apa nih? Dia pakai SciPy, Napi. Oh dia pure pakai ini, dia manual berarti dihitung sendiri, nggak perlu apa? Dia nggak pakai library advance. Atau emang nggak ada library-nya? Kayaknya nggak ada sih.
Implementasi tree clustering menggunakan metode Fuzikaku Search berdasarkan distribusi Gaussian pada data ekspresi gen. 2021 skripsinya. Ya itu kalau yang ada kode Pythonnya kalau kalian mau lihat. Ini juga tree clustering. Trimax ini apa? Oh nggak ada kodenya. Berarti ada yang ada juga ya. Ya itulah. Ini kayaknya udah kelar training juga. Ini yang tadi ya. Datanya ini. Pembimbingnya siapa? Bu Titin, Bu Devi, Pemuji, Pak Alhadi, Bu Rianti. DRA Bu ya? Oh ya Bu, benar. Oke, paling itu ini kelas stream analysis sudah kelar. Hasil evaluasi ini kalau kalian mau lihat detailnya, mean fit time-nya, mean score. Ini variabel yang diuji, parameternya, split testnya. Buat analisis, mari kita lihat yang paling bagus itu ada di ini kalau di trade setnya dia berhasil ngefit ke semuanya, semua data, tapi nah ternyata pas kita reduksi dimensinya dia agak jelek ininya hasil prediksinya. Kalau tadi kan pakai semua data kan cuman miss prediksi beberapa kan, ini ternyata jadi banyak. Ya berarti mungkin kesimpulannya udah bagus lebih baik pakai semua data mungkin ya, atau mungkin PCA-nya dibanyakin jadi 100 atau 200 mungkin. Nah ini tadi ini yang pakai ini ini yang sayaran. Ini yang sayaran berarti dia yang pakai PCA 50% dataset sama training set, yang ini training setnya 60% sama 40%. Kayaknya gak jauh beda. Bagusan yang sekarang ya. Ya kurang lebih begitulah. Kayaknya sekian sih ini analisis gen ekspresi pakai machine learningnya. Sejauh ini udah kelar ya, dari data gen expression sampai data analisis sampai analisis PCA, habis itu analisis klasifikasi machine learning, pakai machine learning buat mengklasifikasi sesuatu. Berikutnya ada clustering. Tadi saya ngomong clustering ya. Clustering hierarchical maksudnya visualisasi pakai PCA, terus hierarchical clustering sedikit, habis itu klasifikasi machine learning. Ntar kodenya saya kasih. Berikutnya saya bakalan ngebahas clustering, big clustering tapi pakai R, karena emang enaknya pakai R sih kayaknya sih. Bisa aja mungkin ya pakai PCA sama random forest di R, cuman saya nggak terbiasa machine learning gitu-gitu, supervised learning di R. Ya sebenarnya in general sih nggak terbiasa sama R sih, cuman ya udah. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya untuk saat ini yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih mohon maaf.